Di bagian sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah model berdasarkan susunan skema yang kita deklarasikan. Nanti model ini akan bertanggung jawab penuh untuk membaca data dari sebuah dokumen yang ada di dalam database MongoDB-nya. Tentu cukup mudah untuk membuat sebuah model di dalam modul Mongos-nya. Kalian tinggal tulis sintak mongos.model, lalu tentukan nama modelnya, maka kalian sudah berhasil melakukan compile sebuah model baru. Yang perlu teman-teman ketahui, untuk argumen yang pertama dari fungsi modelnya adalah nama model yang kamu tentukan. Nanti Mongos akan secara otomatis mencari bentuk jamaknya, versinya huruf kecil dari nama modelnya. Pada kasus ini, nama modelnya adalah kelas, maka nama table atau nama collection yang dibuat sama Mongos namanya kelas dengan huruf kecil di dalam database MongoDB-nya. Jadi kalau teman-teman buat blok skema, lalu buat modelnya seperti ini namanya, maka nanti Mongos akan mencari bentuk jamaknya. Berarti nama collection-nya adalah blok pakai S. Contoh lain, misalnya kalian punya susunan user dari struktur skemanya, lalu buat modelnya seperti ini, kasih nama modelnya adalah user, maka nanti Mongos akan buatkan satu collection di dalam database MongoDB namanya user pakai S dalam bentuk jamak, dan hurufnya dibuat kecil. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Jadi secara tidak langsung, ketika model ini dijalankan, maka model akan membuat salinan skema dari kolom-kolom yang sudah kita tentukan. Karena model ini bisa kita sebut dokumen, maka dari dokumen itu kita bisa menyimpan sebuah data. Untuk menyimpan sebuah data, kita harus melakukan instansiasi dari objek modelnya. Kalian boleh buka dokumentasinya, lalu ke bagian model. Intinya setelah kalian membuat model dari salinan skema, yaitu kolom-kolom yang sudah kalian tentukan, maka model ini bisa kalian gunakan untuk menyimpan sebuah data dengan melakukan metode-metode khusus dari Mongos-nya. Yang kita lakukan adalah melakukan instant object dari model kelasnya, sekaligus mendeklarasikan data. Kemudian datanya langsung kita simpan dengan menjalankan metode save. Tapi saya asumsikan kalian sudah berhasil melakukan koneksi ke server database dengan menjalankan MongoD di dalam terminal. Nah, sekarang di latihan 1, saya mau menyimpan data terkait data kelasnya. Berarti untuk modelnya kita simpan dulu ke dalam satu variabel dengan nama kelas, lalu kita buat kelas Node.js yang akan instant model menggunakan keyword new, lalu nama modelnya. Buka tutup kurung, di dalam buka tutup kurungnya kita perlu menuliskan sebuah objek untuk melakukan constructing dokumen di dalam objeknya. Silakan isi datanya di sini dengan menentukan pasangan key value. Kita akan masukkan isian kolomnya, mulai dari judul, kita isi judulnya, pisahkan dengan koma, kolom deskripsi. Berikut ini adalah deskripsinya. Kalau ada kolom lainnya, kalian tinggal pisahkan dengan koma, tentukan kolom berikutnya, sesuai dengan skema dari yang kalian buat. Karena tanggal posting sudah di-generate berdasarkan tanggal hari ini, maka kalian tidak perlu mendeklarasikannya. Berikut ini adalah penulisannya. Penulisannya diperhatikan, intinya untuk key dari sebuah objek adalah nama kolom sesuai dengan susunan skemanya, lalu value-nya adalah nilai data dari kolom tersebut. Sekarang data kelas Node.js ini bisa langsung disimpan. Tulis node.js.save. Ketika disimpan datanya, kita jalankan fungsi berikut ini.
Kalau teman-teman lihat di bagian dokumentasinya, metode save punya parameter yaitu function callback. Function callback ini secara otomatis akan dijalankan untuk menentukan error atau berhasil. Kalau error, kita tampilkan errornya, sedangkan jika berhasil, datanya disimpan dan kita kasih feedback ke user console log dengan tulisan data kelas berhasil disimpan. Jadi yang saya lakukan seperti itu. Berarti pada saat metode save-nya dieksekusi, function ini memiliki parameter berupa error dan data atau result. Bebas namanya. Setelah kita pasang parameter tersebut, kita bisa cek. Setelah kita pasang parameternya, kita sudah bisa melakukan sesuatu di dalam fungsinya. Jika ada error, kita mau console log output errornya, dan jika berhasil datanya tersimpan, kalian boleh console log data dan kasih pesan aja successfully created class. Artinya berhasil melakukan simpan data. Jadi data ini nanti data kelas yang baru disimpan. Pada kasus ini adalah kelas Node.js-nya. Sampai di sini kalian bisa jalankan programnya. Semoga berjalan dengan baik. Kita buka terminal, ketikkan node latihan 1. Kita berhasil melakukan koneksi, data kelasnya berhasil disimpan, dan menampilkan pesan feedback. Berikut ini adalah respon atau output yang didapatkan dari console log datanya. Jadi data ini adalah data kelas yang sudah kalian tentukan. Kalian deklarasikan dengan cara manual seperti ini. Tentu data kelasnya sesuai dengan struktur skema yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu terdiri dari judul, ada deskripsi, tanggal posting. Tanggal postingnya diambil pada tanggal hari ini. Dan yang lebih kerennya lagi, Mongoose memberikan kolom unik namanya _ID yang isinya generate kode random. Biasanya ID ini bisa kita gunakan untuk mencari data, update data, serta menghapus data kelasnya.